terdiri dari kelompok 2 jurusan S1 Akuntansi Pagi semester 2 yang terdiri dari saya sendiri, Lesia, dengan NIM 1411906. Ini kami akan menjelaskan materi tentang PT dan CV yang terdiri dari pengertian PT dan CV, ciri-ciri PT dan CV, jenis-jenis PT dan CV, tujuan PT dan CV, kemudian unsur-unsur PT dan CV, kemudian syarat pendirian PT dan CV, kemudian kelebihan dan kekurangan PT dan CV, dan yang terakhir adalah perbedaan PT dan CV. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan 4 bagian. Nah, kita langsung ke materinya ya. Bagian pertama itu pengertian PT. PT itu apa sih? PT adalah salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Nah, seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham tersebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu ciri-ciri PT yang terdiri dari pertama, modalnya terdiri atas saham-saham atau andil. Yang kedua, kekuasaan tertinggi ada pada rapat pemegang saham, rapat umum pemegang saham, atau biasa kita singkat dengan RUPS. Nah, yang ketiga itu pemilik PT itu sebagai pemegang saham. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang ditanamkannya, yaitu pengelola PT adalah dewan direksi yang diawasi oleh dewan komisaris. Yang selanjutnya ada pemegang saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Nah, jika teman-teman bertanya dividen itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tergantung dari kebijakan dividen masing-masing perusahaan yang ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau biasa disebut dengan RUPS. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu dewan komisaris terdiri atas golongan atau beberapa orang pemilik saham. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu jenis-jenis PT. Di sini jenis-jenis PT ada 3. Yang pertama, perseroan terbuka, yaitu perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, yaitu go public. Jadi sahamnya ini tuh ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham, dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada perseroan terbatas tertutup, yaitu perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya nih, pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja, atau kalangan terbatas dan tidak diperjualbelikan kepada umum. Kemudian yang terakhir ada perseroan terbatas kosong, yaitu perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Nah, biasanya ini perseroan terbatas kosong ini tuh menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tujuan PT. Tujuan PT itu tujuan didirikannya PT itu untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu. Nah, yang terbagi atas saham-saham yang diterima para pemegang saham atau biasa kita sebut dengan persero. Kemudian ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama. Kemudian dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan tersebut, yaitu dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka tanamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Anggi Arista, NIM 141190007.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang bentuk-bentuk perusahaan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur PT atau perseroan terbatas. Yang pertama ada badan hukum. Badan hukum adalah badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diuraikan sebelumnya. Antara lain, memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD, tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas dinyatakan dalam pasal 1-1 bahwa perseroan adalah badan hukum. Yang kedua, didirikan berdasarkan perjanjian. Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya 2 orang yang sepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dari pendirian perseroan. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha. Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan yang dalam bidang perekonomian yang terdiri dari perindustrian, perdagangan, perjasaan atau pembiayaan yang bertujuan mendapat keuntungan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah, harus mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku. Yang keempat ada modal dasar. Modal dasar di sini artinya setiap perusahaan harus memiliki sebuah modal dasar. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham. Menurut ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya adalah 50 juta rupiah. Yang kelima yaitu memenuhi persyaratan undang-undang. Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup atau closed system. Terus selanjutnya yaitu syarat pendirian PT atau perseroan terbatas. Yang pertama, fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga penanggung jawab atau direktur. Ketiga, nomor NPWP penanggung jawab. Yang keempat, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna. Terus selanjutnya fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keenam, fotokopi surat kontrak atau sewa kontrak kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang selanjutnya, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Selanjutnya ada surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan, khususnya luar Jakarta. Selanjutnya, kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah permukiman. Dan yang terakhir yaitu siap disurvei. Syarat lain untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas menurut formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah pendiri minimal 2 orang atau lebih, berada pada pasal 7 ayat 1. Yang kedua, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan, terdapat pada pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Yang keempat, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI, terdapat pada pasal 7 ayat 4. Yang kelima, modal dasar minimal 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar, terdapat pada pasal 32 dan pasal 33. Yang keenam, minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris, berada pada pasal 92 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3. Dan yang terakhir yaitu pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PT dan PMA. Nah, selanjutnya kita akan masuk
di penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan PT atau perseroan terbatas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan PT. Yang pertama yaitu kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya, kehilangan potensial yang terbatas tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini, mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di sebuah perusahaan. Yang kedua, masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebarannya. Yang ketiga yaitu efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlibat tugas pokok dan fungsi masing-masing. Terus kelebihan yang keempat yaitu perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Jadi meskipun kepemilikan perusahaan ini akan berubah, tetapi perusahaan ini tidak perlu dibubarkan terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan PT. Yang terdiri atas 1. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Terus yang kedua, kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku. Yang ketiga, perseroan terbatas memerlukan adanya hierarki organisasi yang lebih bertingkat, sehingga keinginan para pemilik modal tidak dapat dengan serta-merta dipenuhi oleh badan usaha. Hierarki yang lebih bertingkat menyebabkan rentang pengendalian menjadi lebih lebar. Terus, kekurangan yang terakhir yaitu pajak penghasilan dikenakan terhadap PT dan dividen para pemegang saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Fiska, NIM 141190008. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang persekutuan komanditer atau CV. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian CV. CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Menurut pasal 19 KUHD, perseorangan komanditer adalah perseorangan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. CV berada di antara firma dan perseroan terbatas. Dengan demikian, CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang tenaga, atau sebagai pemasukan para sekutu. Dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng dan di satu pihak dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Dan di CV sendiri, di sekutu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu sekutu aktif dan sekutu pasif. Dan sekutu aktif itu adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai seorang pengusaha persero atau sebagai pemimpin. Dan kemudian itu sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga pada untung. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan ciri-ciri CV, yaitu yang pertama pada CV ada dua macam, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Yang kedua, sekutu yang aktif merupakan anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan, sedangkan sekutu yang pasif hanya anggota yang menanamkan modal saja.
Kemudian yang terakhir, tanggung jawab pada sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan tanggung jawab kepada sekutu pasif hanya sebesar modalnya saja. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis CV. CV memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama adalah CV murni, atau jenis persekutuan komanditer yang hanya terdapat satu pemilik aktif, sementara pihak lain berperan sebagai pemilik pasif. Dengan kata lain, pemilik aktif bertugas atau bertanggung jawab seorang diri di dalam mengurus CV dan berhubungan dengan pihak ketiga tanpa didampingi oleh satupun rekan. Kemudian yang kedua adalah CV campuran. CV campuran adalah jenis persekutuan komanditer dengan bentuk firma yang membutuhkan tambahan modal. Di dalam CV campuran, pemilik aktif dan pasif berasal dari pemilik firma yang kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, CV bersaham adalah jenis persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham khusus untuk pemilik aktif dan pasif dan diperbolehkan mengambil lebih dari satu saham sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang keempat adalah CV diam-diam atau jenis CV persekutuan komanditer yang memperlihatkan identitas sebagai sebuah rumah firma, tetapi tidak dimiliki oleh pemilik aktif dan pasif. Pada CV ini, pemilik aktif menjalankan tugas atau tanggung jawab sebagai penggerak perusahaan, sementara pemilik pasif menjalankan tugas dan tanggung jawab sebatas menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kerja kepada CV sesuai dengan bagaimana yang udah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah CV terang-terangan, adalah jenis persekutuan komanditer yang memperlihatkan identitasnya dengan nama CV dan bukan sebuah firma. Pada umumnya, di dalam CV terang-terangan terdapat lebih dari satu pemilik yang aktif dan pasif. Mereka bekerja secara kelompok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang terakhir itu adalah tujuan dari CV. Tentunya untuk mendirikan CV kita mempunyai tujuan masing-masing ya dari setiap pendirinya, dan salah satunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseorangan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri persero tersebut. Namun, ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa dimiliki atau dilaksanakan dengan ketentuan harus berbadan hukum PT. Selain itu, tujuan dari didirikannya sebuah CV adalah sebagai badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi atau legal untuk mempermudah pergerakan atau keberlangsungan sebuah perusahaan tersebut. Biasanya juga disyaratkan ada apabila akan menjalin kerjasama dengan suatu instansi atau pemerintah pihak lain adanya pembentukan suatu usaha. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh saya. Pertama, perkenalkan nama saya Kater Melania Pangau, NIM 141.19.009. Materi selanjutnya yaitu berisi tentang syarat dan pendirian CV. Ada beberapa poin buat syarat dan pendirian CV. Contohnya yaitu, yang pertama, syarat-syaratnya adanya perjanjian yang terdapat dalam pasal 15 KUHD, yakni kesepakatan dari para pihak yang mau mendirikan usaha. Terus poin yang kedua, syarat-syaratnya yaitu pendirian oleh minimal 2 orang di mana dari antara pendiri tersebut ada yang bertindak sebagai penyuplai modal dan ada yang bertindak sebagai penyumbang atau dia menyumbangkan semua potensi, tenaga, dan pikiran untuk mengurus dan mengelola perusahaan itu. Terus syarat selanjutnya yaitu adanya akta notaris yang berbahasa Indonesia pada waktu pendirian CV yang harus dipersiapkan sebelum datang ke notaris, yaitu pertama, calon nama CV-nya itu apa, terus yang kedua tempat kedudukan CV-nya itu contohnya itu tempatnya di mana, terus yang ketiga yaitu nama persero aktif dan persero yang diam, terus yang keempat itu maksud dan tujuan yang spesifik dari CV-nya ini sendiri. Selanjutnya yaitu prosedur pendirian CV sendiri dalam KUH dagang tidak ada peraturan
tentang pendirian, pendaftaran maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja yang terdapat dalam pasal 22 KUH Dagang dan adapun juga dengan kata lain prosedur pendiriannya ini sama dengan prosedur mendirikan suatu farma. Dalam mendirikannya ini juga kita itu membutuhkan tanggung jawab yang keluar. Ini maksudnya itu sekutu yang bertanggung jawab keluar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer, dan salah satu atau beberapa anggota itu bertanggung jawab secara tidak terbatas dan anggota lainnya bertanggung jawab secara terbatas terhadap hutang. Dan poin selanjutnya yaitu berakhirnya persekutuan. Ini maksudnya karena persekutuan komoditer ini pada hakikatnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai berakhirnya persekutuan komoditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma. Selanjutnya ini apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari CV itu sendiri? Berikut ini nih yang kita bahas pertama adalah kelebihan dari CV. Kelebihannya yaitu dia mudah diproses pendiriannya, terus kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. Yang ketiga yaitu persekutuan komoditernya dia cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Dan yang keempat, dari segi kepemimpinan, persekutuan komoditer relatif lebih baik. Terus yang kelima, kelebihan dari CV sendiri ini sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komoditer cenderung lebih baik karena bagi sekutu diam akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya. Selanjutnya, habis dari kelebihan CV sendiri, apa aja sih kekurangan dari CV ini? Kurangannya itu yang pertama, kelangsungan hidup tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Selanjutnya kekurangan dari CV sendiri yaitu tanggung jawab para sekutu komoditer yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma lainnya. Selanjutnya itu saya akan membahas perbedaan dari CV dan PT itu sendiri itu apa. PT atau perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan bersama-sama dengan cara menanamkan modal yang biasa disebut dengan saham. Dan dalam PT atau perseroan terbatas ini tersebut dalam menanamkan modal atau saham memiliki peraturan yang jelas serta memiliki badan hukum yang jelas. Sedangkan dalam CV sendiri, ini merupakan perusahaan perorangan yang biasanya dimiliki oleh seorang atau beberapa orang yang bekerja sama dalam mendirikan perusahaan. Dan dalam menanamkan modal di CV ini nih, tidak memiliki aturan yang jelas baik besarnya modal atau hasil yang dibagi untuk penanam modal. Dari apa yang dibahaskan, PT dan CV sendiri dapat saya dapat memberikan saran, yaitu bagi pengusaha baru yang ingin mendirikan usaha dan bekerja sama dengan para koleganya, perlu dipahami dulu macam-macam jenis bentuk usahanya, perlu diperhatikan juga mengenai modal, dasar hukum dan pembagian kekuasaan bagi stockholder baik dalam PT maupun CV. Terus saran dari saya juga yaitu patuhi prosedur dan aturan yang berlaku dalam mendirikan usaha. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.